Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan anak-anak rapikan dulu tempat duduknya. Oke, coba diluruskan mejanya. Yang miring dirapikan dulu, kursinya dirapikan dulu. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini supaya berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdiri. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Bu Enin ingin menanyakan kabar kalian dulu, boleh? Oke. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. How are you? I'm good. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, my student. How are you? I'm fine. I'm good. I'm okay. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Adakah hari ini yang tidak masuk anak-anak? Tidak ada. Oke, berarti hari ini lengkap. Semuanya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, anak-anak perlu kalian tahu bahwa kesehatan itu adalah hal yang harus kita syukuri. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau misalnya kita tidak sehat, kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Ya apa tidak? Ya, maka oleh sebab itu kita harus mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oke, gitu ya. Oke, anak-anak, untuk menambahkan semangat kita, untuk menguatkan karakter kita terhadap profil pelajar Pancasila, ayo kita nyanyi dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila. Oke, sambil tepuk. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Baik komponen-komponennya, baik itu yang biotik maupun yang abiotik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab baru, yaitu harmoni dalam ekosistem. Baik, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, coba Bu Enin mau tanya kepada kalian semua. Bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu mendapatkan energi? Makan. Oke, makan. Siapa tadi yang belum makan? Saya. Ya, Adit ya tadi. Bagaimana sekarang, Dit, kamu belum makan, belum sarapan? Gak punya energi. Bagaimana hubungan tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem? Ada yang memiliki contohnya? Atau ada yang memberikan contoh? Hubungan antara tanaman dan hewan. Apa? Coba Cia. Oh, apa? Sapi yang memakan rumput. Ya, boleh. Ada lagi?
Kelinci memakan wortel. Oke, lanjut. Ada lagi? Apa? Tikus yang memakan padi. Boleh sekali. Nah, anak-anak, hal tersebut merupakan suatu proses makan dan dimakan. Contoh, hewan memakan tumbuhan. Hewan apa tadi? Ada kelinci memakan tumbuhan apa? Wortel. Jadi itu adalah yang namanya proses makan dan dimakan. Baik, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak. Sebelum kita masuk ke topik tersebut, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa. Baik, semuanya bisa lihat? Oke. Nomor 1 yaitu melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Kemudian yang kedua, melalui mengamati video dalam rantai makanan, peserta didik dapat menjelaskan komponen dalam rantai makanan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi peran masing-masing komponen dalam rantai makanan. Mari kita amati bersama-sama. Oke, saya putarkan dulu ya. Oke, silakan. Padi di Desa Selah, Kecamatan Susut, Bali, terserang hama tikus. Petani terancam gagal panen. Padi di Desa Selah, Kecamatan Susut, Bali, sudah siap panen. Namun mendadak, tanaman padi ini terserang hama tikus yang menggerogoti batang padi hingga putus. Bulir padi pun jatuh dan layu. Serangan tikus terjadi sejak 3 minggu terakhir. Bahkan sebagian sawah di Desa Selat sudah rusak parah. 20 hari. Sampai yang dimakan tikusnya napi bagian napi nih, Pak. Berbagai upaya, salah satunya dengan memburu tikus, sudah dilakukan petani. Namun upaya ini belum juga berhasil mengurangi serangan hama tikus. Para petani Desa Selat mengkhawatirkan serangan tikus yang mengganas akan membuat mereka gagal panen. Permasalahan yang ada di dalamnya tadi ada yang tahu? Apa tadi anak-anak? Permasalahan tentang gagal panen. Warga mana tadi anak-anak? Bali. Warga Bali terancam gagal panen. Disebabkan oleh siapa? Coba Bu Entin. Iya. Bu Entin punya 2 gambar seperti ini. Kelihatan nggak anak-anak dari belakang? Iya. Dari sini kelihatan ya? Oke, yang sebelah kanan ini ada gambar apa anak-anak? Tikus. Yang sebelah sini? Ular. Oke, anak-anak Bu Entin mempunyai 2 gambar ini. Jadi gambar antara tikus dan dan ular ini saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Kenapa kok saling berkaitan? Ada hubungannya lagi tadi dengan rantai makanan. Maaf, maksudnya hubungan makan dan dimakan, ya kan? Coba dari permasalahan yang ada di dalam video tadi, permasalahannya di mana anak-anak? Kenapa kok bisa petani itu gagal panen? Karena siapa? Iya, karena banyak hama tikus yang menyerang padi. Maka kalau banyak tikus, padinya juga akan rusak. Petani pun juga akan gagal panen. Nah, hal tersebut anak-anak ada kaitannya dengan ular. Kenapa? Karena ular itu makanannya adalah tikus. Berarti kira-kira kenapa kok banyak tikus ini? Apakah ular ini tidak makan seperti Adi tadi? Ayo. Karena populasi ular menurun. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan lagi dong buat Adit. Wah, warga Bali tadi yaitu ada kaitannya dengan sebuah rantai makanan anak-anak. Karena apa? Di sini adalah rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam ekosistem untuk mendapatkan energi. Seperti kalian tadi ya. Jadi makhluk hidup itu untuk bertahan hidup yang harus memiliki energi yaitu dengan cara makan. Ada contoh rantai makanan sederhana anak-anak. Jadi di situ ada rumput. Rumput itu dimakan oleh kelinci ya. Kelinci dimakan oleh elang, kemudian elang mati mati nanti akan membusuk dan pengurai yang berperan di sana. Anak-anak, dalam rantai makanan itu terdapat beberapa komponen ya. Di antaranya yaitu ada produsen, ada konsumen dan juga ada pengurai. Apa itu produsen?
Ya, lihat. Makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Seperti tumbuhan. Di sini ada prosesnya, Rek. Kenapa sih kok tumbuhan itu bisa mendapatkan makanannya sendiri itu kenapa? Karena berfotosintesis. Komponen selanjutnya adalah konsumen, anak-anak. Jadi ada konsumen makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Itu namanya konsumen. Baik, di situ ada konsumen tingkat 1. Jadi ada beberapa tingkatan dalam rantai makanan itu. Jadi untuk konsumen tingkat 1 yaitu ditempati oleh hewan herbivora. Apa? Herbivora. Ada yang tahu contoh hewan herbivora itu apa? Sapi, oke, kelinci, apa? Kambing, apa lagi? Kerbau. Ya, domba, dan masih banyak lainnya ya. Intinya herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan atau rumput. Pinter. Oke, kemudian untuk yang kedudukan kedua yaitu konsumen tingkat 2 ada yang namanya karnivora. Coba sebutkan contohnya apa kira-kira? Kucing, harimau, ular, serigala, dan masih banyak lagi yang lainnya, jelas ya. Kemudian di konsumen tingkat 3 anak-anak ini dikatakan sebagai karnivora puncak atau finalnya. Ya, ini sering disebut sebagai predator karena jarang diburu anak-anak biasanya, kayak gitu. Sama karnivora tadi ya, kayak contohnya biasanya apa yang jarang diburu? Harimau, kayak gitu ya, elang, kayak gitu, buaya, itu jarang diburu anak-anak. Maka dia dikatakan sebagai predator. Oke, komponen yang ketiga adalah organisme pengurai atau organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup yang mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Contohnya seperti jamur, terus apa lagi? Bakteri, kemudian ada juga cacing tanah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, coba biar fokus dulu deh. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, semuanya masih fokus. Aku Niji, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian menginap rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Anak-anak tadi itu contoh ekosistem apa ya kira-kira ya? Pada apa ya? Di sawah apa di hutan? Betul, apa di sawah? Anak-anak itu tadi di sawah ya, ada jagung ya, kayak gitu tadi ya. Baik, sekarang anak-anak waktunya kita diskusi ya. Bu Entin akan membagikan sebuah LKPD kepada kalian, nanti didiskusikan secara berkelompok gitu ya. Anak-anak, ini Bu Entin mempunyai 2 LKPD, saya terangkan dulu. Jadi ini untuk yang pertama, anak-anak nanti silakan identifikasi komponen-komponen apa saja yang ada di dalam ekosistem ya. Kemudian yang kedua, anak-anak silakan anak-anak menganalisis, yaitu dampak dari ketidakseimbangan ekosistem. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Baik, satu dulu boleh, ini didiskusikan dulu. Habis itu kemudian ini didiskusikan bareng-bareng, diisi bareng-bareng. Habis itu ini. Ya gitu ya. Oke, silakan.
Udah 2. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya anak-anak ya. Ya, semua nama kelompoknya ditulis. Oke, silakan. Ya, waktu berdiskusi 10 menit cukup? 10 menit cukup? Oke, silakan berdiskusi. Ini boleh seperti ini. Iya, kayak gitu. Ya? Ya, betul sekali. Satu-satu yang didiskusikan, yang untuk mengidentifikasi dulu, habis itu baru yang menganalisis. Gimana? Bentar. Gimana? Ini, oh untuk menganalisisnya. Oke, ya. Nah, jadi seperti ini. Ini misalnya perburuan elang untuk diperjualbelikan, berarti otomatis nanti elangnya akan berkurang. Kalau elangnya berkurang, siapakah yang akan berdampak? Ya, kalau populasi elangnya menurun, siapakah yang akan berdampak? Seperti itu. Ya. Ya. Ada yang kesulitan anak-anak? Oke, kelompok 2. Gimana? Iya, perburuan kata untuk dijadikan makanan. Baik, kalau misalnya kata diburu, berarti mana ini? Mana katanya? Ini ya? Iya. Kalau misalnya kata diburu, efeknya ke siapa? Dampaknya ke siapa? Kalau katanya diburu, berarti otomatis kan menurun populasi, katanya menurun. Ya? Oke, perburuan elang untuk diperjualbelikan. Oke, anak-anak. Kalau misalnya elang banyak diburu, ya, otomatis nanti elangnya berkurang nggak? Populasi, ya. Berarti nanti akan berdampak ke siapa? Kayak gitu. Ya, ke sini dong. Kayak gitu. Ya. Oke, anak-anak, waktunya sudah cukup. Silahkan bisa dikumpulkan. Oke. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya, dikumpulkan sesuai kelompoknya dulu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Ya, baik, kelompok 4. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Oke, terima kasih. Semangatnya luar biasa. Baik, anak-anak, saatnya kuis. Nomor berapa? Nomor berapa? Oke, nomor 14. Ayo, pada gambar tersebut, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 2 adalah gambar nomor konsumen tingkat 2. Ayo, nomor berapa? Ayo cepat, waktu berjalan. Nomor 3. Oke, betul, lanjut. Ayo, maju. Apa? Pengurai. Oke, tepuk tangan buat Mbak Selin. Lanjut. Oke, lanjut, mau nomor berapa? Nomor 8, wah ini tanggal lahir ibu ini. Hubungan rantai makanan yang akan terbentuk pada suatu komunitas adalah, ayo apa? Waktunya berjalan. Ayo apa? Silakan. Oke. Ini sifat? Apa ini? Yang milih yang mana? Oke, betul, tepuk tangan. Oke, lanjut. Lanjut. Mau nomor berapa? Mau nomor berapa, Mbak Raisa? Nomor 4, oke. Mungkin sesuai tanggal lahir ini. Ya, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan, energi ya. Energi. Oke, betul. Daerah mau nomor berapa? Mau nomor berapa? 16, oke. Apa itu? Jika populasi kata menurun, maka populasi populasi apa yang akan meningkat kalau katanya menurun? Ayo, apa? Ular. Tetot ya, belum beruntung. Tetap beri tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak. Oke, semuanya happy? Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak kita sudah melakukan kuis. Nah, ini adalah part yang terakhir, anak-anak. Kita seperti yang tujuan pembelajaran tadi, kita akan membuat sebuah diorama. Oke, sudah siap anak-anak? Oke, Bu Entin minta perwakilan dari kelompoknya masing-masing maju satu aja. Oke, Bu Entin siapkan.
Oke, silahkan maju untuk perwakilan kelompoknya. Di depan sini, di depan sini. Oke, anak-anak, itu sudah ada bahan-bahan yang kalian butuhkan. Oke, oke. Di situ juga sudah ada langkah-langkahnya, anak-anak. Silahkan kalian ikuti sesuai dengan langkah-langkahnya. Kayak gitu, dibaca dulu langkah-langkahnya. Kemudian silahkan bisa dikerjakan. Ada yang kurang nggak? Iya, kayak gitu nggak apa-apa. Dipakein double tip. Oh, apa bisa pakai itu? Dibuka Le, Ali, bisa dibukain ininya. Nah, pero giniin ya. Nanti ada apa Rizal yang bukain double tipnya gitu biar cepat. Gitu ya? Bisa ya? Ini double tipnya mana lagi? Pinjam double tip dulu. Ya. Apa ditempelkan ke sana? Oh ya, boleh, boleh. Maaf ini. Ini dibuka terus ditempelkan ke gabusnya itu. Ini panahannya turah nggak, Rek? Mana? Ya, ini ditempel sini aja lah kayak gini. Nah, mana double tipnya? Dikasih double tip. Satu mana ini? Ya kayak gini kan. Nah kayak gini aja. Ya kan biar cepet. Ya Pak, lidinya masih nggak? Masih? Ya udah dikiniin aja. Terus habis itu siapa lagi? Ini masih ada. Awas awas ini jangan sampai kelet ini. Nah, kayak gitu. Kayak gini. Iya, sip, betul. Lanjutkan, ini agak cepat. Dipakai ini aja biar lidinya masih nggak? Masih. Ya kayak gini. Ya kayak gitu udah kayak gini aja sudah. Ini kelinci dimakan siapa? Dimakan serigala. Mana serigalanya? Serigala. Iya. Iya udah pasangin. Nah, kayak gitu kan udah bisa ini. Ini tadi dimakan siapa? Ini ularnya mana? Oke, ularnya taruh sini. Taruh sini. Ya. Produsen tingkat berapa itu? Mana ini? Ya udah taruh sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Iya. Oke, silakan langsung disebutkan komponen-komponennya. Oke, boleh silakan agak maju ke sini. Ke sana. Oke, sini. Ya, lanjut. Konsumen. Iya, terus? Oke, kemudian ada? Oke. Pengurai. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dong. Iya, sebelum. Ada yang mau menanggapi? Baik, dari kelompok 3. Adit, silahkan duduk dulu, Le. Dalam ekosistem sawah. Oke. Oke, apakah hanya padi yang dapat menjadi produsen? Oke, jawabannya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1, keren sekali. Oke. Ya. Iya. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Wow, keren sekali. Ada tanaman yang rumput yang berperan sebagai produsen. Ada ikan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Baik. Ada bangau yang berperan menjadi konsumen tingkat 2. Ada buaya yang berperan menjadi konsumen tingkat 3. Ada jamur yang berperan menjadi pengurai. Oke. Rantai makanan ekosistem hutan. Oke, boleh dilanjutkan. Ada rumput
berperan menjadi produsen. Iya. Terus ada kelinci yang berperan menjadi konsumen tingkat 1. Iya. Terus ada serigala yang berperan menjadi konsumen tingkat 2. Ada harimau yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Iya. Terus ada jamur yang berperan menjadi pengurai. Oke, sebentar. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Oke, boleh ditutup deh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Wow, keren. Oke, luar biasa sekali kelas 5 ini. Tepuk tangan lagi deh. Wow. Oke, baik anak-anak. Semuanya tadi sudah maju, sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Dan tadi juga ada yang bertanya. Dari kelompok berapa tadi? Di kelompok 3, yaitu tadi bertanya. Apa tadi, Ndok? Dalam ekosistem sawah, ya. Tadi bertanya apakah hanya padi saja yang menjadi produsen? Kayak gitu ya tadi ya. Jawaban dari kelompok 1 adalah tidak hanya padi. Di sana kan kalau di dalam sawah kan banyak ya, ada jagung, terus ada apa lagi tadi? Dan tumbuhan lainnya banyak ya. Jadi kalau tumbuhan itu sebagai sumber dari energi makhluk yang lain. Seperti itu anak-anak. Evaluasi diri untuk kalian silahkan dikerjakan. Ini mandiri ya, tidak kelompok ya. Oke, silahkan waktunya 5 menit dari sekarang anak-anak. Soalnya ya, di dalam soalnya sudah ada. Silakan 5 menit dari sekarang anak-anak. Oke. Semuanya sudah? Oh, kurang 1. Oke, baik. Oke, sudah semuanya mendapatkan? Silakan anak-anak 5 menit dari sekarang. Dengan teliti ya, nggak usah terburu-buru. Dengan teliti, dengan tenang. Yang penting jawabannya adalah benar. Sudah? Oke, yang sudah boleh dikumpulkan anak-anak. Sini silakan. Boleh dikumpulkan yang sudah. Oke, terima kasih. Wow, hasilnya keren sekali nih jawabannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, semuanya ada yang belum mengumpulkan? Sudah cukup? Oke, sebentar, hitung 1, 2. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua rangkaian ya hari ini ya. Pertanyaannya Bu Entin, kalian seneng nggak? Seneng. Seru nggak pelajaran hari ini? Seru nggak pelajaran hari ini? Seru. Oke, jadi anak-anak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa rantai makanan itu adalah apa anak-anak? Hubungan antar makhluk hidup, yaitu makan dan dimakan. Oke, dalam rantai makanan ada berapa komponennya tadi? Ada produk, ada konsumen, ada juga pengurai, kayak gitu ya. Kemudian tadi coba saya tanya dulu, yang berperan sebagai produsen tadi siapa? Tumbuhan. Kemudian yang konsumen itu ada hewan apa aja? Herbivora. Terus karnivora. Ini buat kita semua. Oke. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Besok pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari lagi tentang jaring-jaring makanan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik. Anak-anak, sebelum diakhiri, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap berdiri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini sangat luar biasa, kelasnya luar biasa, anak-anaknya juga luar biasa. Oke, Bu Entin akhiri anak-anak, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Amin. Oke, Bu Entin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.